أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمالنا صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat, jamaah salat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul silaturahim di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Salawat dan salam keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, mulai dari dunia yang fana sampai ke alam yang baka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas, sedermawan-dermawan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakuna fi Ramadan, dan adalah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meningkat pada bulan Ramadan. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah itu adalah seorang sosok yang sangat dermawan meskipun di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu kedermawanannya semakin meningkat. Hina yalqahu Jibril, lalu datanglah malaikat Jibril menemuinya. Kapan malaikat Jibril menemuinya? Wa kana yalqahu fi kulli lailati min Ramadan, yaitu setiap malam-malam bulan Ramadan. Hina Jibril, datanglah Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya Jibril menjumpainya? Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril itu datang untuk memurajaah, menyimak hafalan dan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat kita pungkiri, tak dapat kita sangsikan, tak dapat kita ragukan betapa fasihnya bacaan Rasulullah, betapa indahnya lantunan-lantunan ayat Rasulullah. Jadi kalau kita dengarkan misalnya orang imam, enak kali tuh bacaannya seperti itu nggak ada bandingnya dengan Rasulullah. Kenapa? Yalqahu fayudarisuhu Jibril. Yang datang menyimaknya, yang datang mendengarnya adalah malaikat Jibril. Maka sebenarnya istilah fayudarisu itu tadarus. Tadarus yang dimaksudkan di situ adalah tadris. Apa itu tadris? Tadris adalah belajar Al-Quran. Jadi kalau zaman dulu
ada orang berlingkar seperti ini, baca keliling, kemudian yang lainnya menyimak. Kalau ada bacaannya yang salah, maka yang lainnya menegur. Inilah yang disebut dengan tadarus. Tapi kalau zaman sekarang kebanyakan kita lihat ada orang tadarus, yang lainnya baca, yang lainnya bicara-bicara, sehingga tidak lagi disimak mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut dibenarkan, mana yang mau dicontoh. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, istilah tadarus yang zaman sekarang ini sudah banyak salah dari makna tadarus itu sendiri. Jadi kalau tadarus itu yaitu belajar, maka siap ditegur dan siap menegur. Itulah istilah tadarus. Luar biasanya jamaah Jumat rahimakumullah, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu azawadu bil khairi min rihil mursalah, lebih baik daripada kecepatan angin dan lebih lebih lembut, lebih halus daripada hembusan angin. Jadi kalau angin itu cepat dia, kalau angin itu dia lembut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keringanan tangannya luar biasa. Al-yadul ulya khairum minal yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada menerima. Kita lihat itu sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf? Seorang yang sangat kaya raya. Luar biasa, sahabat-sahabat Nabi itu semuanya orang kaya. Sahabat-sahabat Nabi semua orang kaya. Abu Bakar Siddiq itu orang terpandang. Maka orang yang pertama berani melamar putri Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Yang pertama berani. Karena Fatimah itu orangnya cantik, Fatimah itu orangnya anggun, Fatimah itu orangnya istimewa. Ya, maka orang bilang Fatimah Az-Zahra, berarti Fatimah itu bagaikan bunga. Kalau istilah di kampung, dialah bunga desanya gitu. Tak ada yang mengimbangi kecantikannya. Yang pertama berani melamar Fatimah itu Abu Bakar, tetapi ditolak oleh Rasulullah SAW dan Fatimah. Sehingga Abu Bakar keluar. Gitu dia keluar. Kenapa kamu Bakar? Ditolak lamaranku. Kalau begitu siapa yang berani melamarnya lagi? 4 sahabat Nabi, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Umar, ada Abdurrahman bin Auf. Mereka ini mufakat. Pokoknya Fatimah itu harus jatuh ke tangan kita, salah satu. Tak boleh jatuh ke tangan orang lain. Jadi istilahnya Bang Boy, kalau ada wanita cantik, mereka mufakat, nggak boleh ini cewek jatuh ke tangan orang lain. Terus gimana? Kalau Abu Bakar sudah ditolak, maka ayo Utsman, kau segera berangkat lamar. Utsman pun ditolak. Sehingga datang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf langsung dibawanya 40 domba, 40 unta, 40 sapi. Dibawa untuk melamar Fatimah. Ini yang 40 ekor ini itu lengkap dengan penunggangnya, prajuritnya, lengkap dengan hiasan-hiasannya. Assalamualaikum ya Rasulullah, kami datang melamar putrimu Fatimah. Apa kata Fatimah? Pulanglah engkau Abdurrahman. Tak tergoda Rasulullah dengan harta itu, kan kira-kira begitu. Sehingga pada waktu itu mereka musyawarah lagi. Sahabat-sahabat semua udah pada ditolak. Ada sahabat Nabi yang miskin dan papa. Ya, ada sahabat Nabi yang miskin dan papa. Siapa yang miskin? Ali bin Abi Thalib. Kalau gitu, salah satu harapan terakhir kita panggil Ali bin Abi Thalib. Panggil dia, Ali. Ya, kau harus melamar putri Rasulullah Fatimah. Bagaimana mungkin aku melamar putri Rasulullah? Orang Abu Bakar, orang terpandang dan terhormat, ditolak. Utsman, Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya, ditolak. Apalah saya? Rupanya si Ali bin Abi Thalib ini orang miskin. Istilahnya kalau orang kita ini kerjanya itu buruh harian, kira-kira begitu. Ipio halak manggali parit, ipio halak
bongkar muat, orang miskin lah gitu ya. Apa kata Abu Bakar? Wahai Ali, di mata Rasulullah harta itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kami tak rela kalau Fatimah sampai jatuh ke tangan orang lain. Kalau bukan untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau Abdurrahman bin Auf. Sekarang giliranmu, silahkan kau lamar dia. Apa katanya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Marhaban ya Ali. Oh, marhaban ya Ali. Pulang Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Ali? Gak tahu saya. Apa kata Nabi? Marhaban. Jadi kalau marhaban itu kan asal katanya itu rohiba. Jadi rohiba yarhabu artinya lapang gitu ya. Jadi kuterima engkau dengan lapang dada gitu ya. Kuterima engkau dengan lapang dada. Tapi nggak jadi masalah lah Ali. Kutanya dulu Fatimah. Fatimah rupa udah dengar dari kamar ya. Fatimah, iya ayah Rasulullah, itu Ali datang melamarmu. Cemana menurutmu hai Rasulullah? Dengan senyum manis Fatimah menjawab, tentu ayahanda lebih tahu apa yang terbaik untuk putri ayah daripada putri sendiri terhadap diri saya sendiri. Masya Allah, begitu luar biasanya Ali bin Abi Thalib diterima menjadi menantu Rasulullah SAW. Tetapi yang luar biasanya kedermawanan ini loh. Abdurrahman bin Auf ini seorang yang kaya raya, seorang yang sangat dermawan. Karena kajian kita tadi kedermawanan gitu loh. Mereka para sahabat Nabi, orang yang punya banyak harta, juga semuanya orang dermawan. Tapi suatu hari Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Auf ketika kumpul-kumpul seperti ini, apa kata Rasulullah? Abdurrahman bin Auf, nanti yang terakhir masuk surga adalah engkau. Merah wajah Abdurrahman bin Auf. Waduh, gawat ini. Kenapa aku yang terakhir masuk surga di antara sahabat-sahabat yang hadir ini? Tetapi kan Abdurrahman bin Auf menjawabnya, memikirkannya secara konteks begitu. Tetapi andai kata misalnya Abdurrahman bin Auf menjawabnya secara filosofis, biarlah aku yang terakhir, yang jelas sudah masuk surga, kan begitu. Biarlah aku yang terakhir, tapi yang jelas sudah masuk surga. Biarlah aku yang terakhir, tapi tempatku sudah disediakan gitu. Ternyata Abdurrahman bin Auf ini kepikir, kok aku yang terakhir? Begitu banyaknya hartaku, begitu banyaknya aku mendermakan hartaku, masa aku yang terakhir? Sehingga dijumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya penasaran, kenapa saya menjadi orang yang terakhir masuk surga, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, karena di antara yang hadir pada waktu itu, engkaulah yang paling kaya. Oh, engkaulah yang paling kaya. Sehingga pada malam berikutnya apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia angkat kedua tangannya, ya Allah, miskinkan aku ya Allah. Tak ada arti harta ini kalau aku terakhir masuk surga. Miskinkan aku ya Allah. Ada yang berani kita minta miskinkan? Gak ada yang berani kan? Jadi kalau Abdurrahman bin Auf dia minta, miskinkan aku ya Allah. Biar aku miskin di dunia ini, tapi aku nggak mau jadi orang yang terakhir masuk surga. Miskinkan aku ya Allah. Sehingga pada waktu itu terjadilah perang Tabuk. Perang Tabuk ini makan waktu berbulan-bulan. Ada sejarah yang mencatat perang Tabuk itu sampai 6 bulan. Sehingga ketika perang Tabuk itu terjadi, Rasulullah SAW membuat siasat. Apa kata Rasulullah? Itu gudang kita harus penuh dengan makanan. Simpan. Nanti kalau kita pulang perang, kita sudah ada makanan persediaan. Kemudian kurma-kurma, gandum-gandum yang belum dipanen, biarkan saja pada pokoknya. Nanti kalau kita pulang perang, biar kita punya panen untuk makanan kita. Istilahnya kalau zaman sekarang berarti pertahanan pangan itu, stoknya ya. Oh, Kemenkumham itu mungkin ya. Kementerian apa itu namanya? Pertahanan ya. Hukum dan pertahanan gitu ya. Harus ada pertahanan pangan dan pokok, kira-kira begitu. Siap wahai Rasulullah. Sehingga terjadilah perang. Terjadi perang. Apa yang terjadi? Begitu mereka pulang perang, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mereka lihat stok mereka di gudang itu semuanya udah pada busuk. Mereka melihat buah-buahan kurma, gandum yang ada di pokoknya semua udah pada busuk. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, mereka bingung, bagaimana kita? Kenapa? Stok yang ada di gudang sudah busuk, yang di pokok karena terlambat dipanen sudah busuk. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Inilah saatnya aku miskin ya.
inilah saatnya aku miskin. Bagaimana caranya? Sekretaris, kemari kau, kata Abdurrahman bin Auf. Ada apa Abdurrahman bin Auf? Umumkan saya membeli kurma busuk dan gandum busuk, harga sama, normal. Jadi kurmanya kurma busuk, gandumnya gandum busuk, tapi harganya harga normal, harga biasa. Siap. Sehingga semua orang datang mengantar kurma busuk ke rumah Abdurrahman bin Auf. Disediakan gudangnya, sudah full, disediakan. Kenapa? Abdurrahman bin Auf ingin miskin, bukan ingin kaya. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, kau adalah orang yang terakhir masuk surga, karena engkaulah yang paling kaya. Akhirnya datang sekretarisnya, lapor Abdurrahman bin Auf, ya, semua uang yang ada di koper, uang yang disimpan, epeng ne pudut-pudunan, ne toru batal, ne kopor, ne lamari, mau habis sudah. Biar mah, gadis rukuan, tabusi sudah, gadis rukun induran, gadis rukun induran, gadis kontrakanan, gadis indun, gadis sudah. Akhirnya semuanya tinggal gudang kurma busuk sama rumah Abdurrahman bin Auf, lunas semuanya. Mereka bilang apa? Nih Abdurrahman bin Auf, masa dibeli kurma busuk dengan harga biasa? Terus apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Begitu dilakukan hal seperti itu, semuanya udah pada tenang karena semua udah punya uang masing-masing, kan begitu? Maka kehidupan kembali normal. Oh, ternyata terjadilah wabah di negeri Iran. Apa yang terjadi di negeri Iran? Terjadi penyakit wabah, penyakit menular. Datang Raja Iran, apa dia bilang? Kumpulkan semua dokter-dokter. Semua dokter berkumpul. Ada apa Tuan Raja? Diminta kepada seluruh dokter yang ada di sini supaya meneliti apa penyakit penyebab daripada wabah ini. Apa nama penyakitnya? Ternyata jamaah yang dirahmati Allah, penyakitnya adalah sejenis virus. Begitu dokter kumpul, mereka temukan ini adalah virus. Kalau begitu, Raja lagi perintahkan dokter-dokter semuanya, dokter-dokter semuanya, silakan diteliti apa obatnya. Diteliti apa obatnya. Luar biasa bapak-bapak yang dirahmati Allah. Apa kata dokter? Dokter itu bilang, obatnya kurma busuk wahai Tuan Raja. Luar biasa kan? Obatnya kurma busuk. Di mana kita dapatkan kurma busuk dalam jumlah yang banyak? Kalau begitu kita harus berangkat ke Madinah. Memo dari Tuan Raja, beli dengan harga 10 kali lipat. Beli dengan harga 10 kali lipat. Datang mereka ke mana itu? Ke Madinah, dijumpai warga. Oh, sorry, kami nggak punya kurma busuk. Kenapa? Udah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Jumpai Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum Abdurrahman bin Auf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mencari kurma busuk. Itu di gudang banyak, ambil aja, bawa. Nggak usah dibayar. Apa kata mereka? Ini memo dari Tuan Raja. Menolak pemberian Raja berarti menghina Raja. Mau tak mau, Abdurrahman bin Auf harus menerima. Berapa kau beli ini kurma? Istilahnya kalau sekarang Abdurrahman bin Auf beli 5.000 kali 10 berarti 50.000. Akhirnya ditinggalkan ini uang, ditinggalkan ini emas sebagai ganti daripada kurma itu. Menangis Abdurrahman bin Auf, ya Allah, bagaimana caranya biar aku miskin ya Allah? Udah kujual itu kurma, udah kubeli itu kurma yang busuk, tapi juga bukannya aku malah makin miskin, malah kekayaanku meningkat 10 kali lipat. Dilaporkan sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku udah mau miskin ya Rasulullah. Habis perang Tabuk itu udah miskin aku ya Rasulullah. Tapi sekarang apa yang terjadi wahai Rasulullah? Kekayaanku bertambah 10 kali lipat. Untuk itu wahai Rasulullah, aku mohon kepadamu, berilah aku petunjukmu. Apa kata Rasulullah? Abdurrahman bin Auf, aku tahu siapa engkau. Kau adalah sahabatku yang kujamin masuk surga. Kalaupun engkau terakhir masuk surga, namun tempatmu sudah disediakan. Berarti ini adalah merupakan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang suka mendermakan hartanya bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan mustahil orang yang dermawan itu makin miskin, karena yang menjanjikannya bukan manusia, bukan caleg ya, bukan calon gitu ya. Yang menjanjikannya Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, pada jalan Allah. Kama salihabah, adalah ia umpama satu biji, ya, adalah umpama satu biji. Terus ambatat sab'a sanabil, kemudian yang satu biji itu bercabang menjadi 7, dan yang 7 itu fi kulli sumbalatin mi'atu hubbah, kemudian yang satu itu bercabang, masing-masing cabangnya 100 cabang. Kenapa bisa? Wallahu yudha'ifu liman yasha.
Allah bisa melipat gandakan sesuatu jika ia menghendaki, ya, jika Allah menghendaki. Bagaimana kehendak Allah bisa terjadi? Wallahu wasi'un alim, karena Allah itu wasi'un, luas karunia-Nya, alimun, Allah maha mengetahui atas segala sesuatunya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika seseorang menimbun-nimbun hartanya. Kita melihat Rasulullah begitu selesai sholat langsung berdiri. Mau kemana kau buru-buru wahai Rasulullah? Habis sholat tadi saya teringat di bawah bantal saya ada 2 dirham, saya takut belum sempat saya infakkan, maka saya buru-buru. Jadi Rasulullah itu resah dan gundah gulana ketika dia menyimpan harta di rumahnya. Nah, kalau kita kan beda, kita pasti gundah gulana ketika kita tidak memiliki harta di rumah, kan begitu. Jadi kalau nggak ada sesuatu di rumah, gundah gulana kita. Kalau Rasulullah, dia gundah gulana kalau di rumahnya ada harta gitu. Nah, oleh karena itu meski kita tidak bisa seperti Rasulullah, minimal kita bisa menyisipkan sebagian harta kita, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian daripada rezeki kita sisihkan untuk orang lain. Demikian yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.